Halo teman-teman, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya Felicitas Francisca Fuel dengan NPM 52190033 akan mempresentasikan review jurnal energi terbarukan produksi bioetanol. Dengan judul Produksi Bioetanol dari Pati Sorghum dengan proses sakarifikasi dan fermentasi serentak dengan variasi temperatur likuifikasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui temperatur likuifikasi yaitu 75 derajat Celcius, 85 derajat Celcius, 95 derajat Celcius, dan 105 derajat Celcius. Pendahuluan. Isu krisis energi menjadi ramai diperbincangkan beberapa tahun belakangan ini. Krisis energi terjadi karena mulai menipisnya cadangan bahan bakar fosil, karena konsumsi manusia yang berlebih dan ketergantungannya pada bahan bakar fosil menyebabkan cadangan bahan bakar tersebut menjadi semakin menipis, sedangkan untuk pembaharuannya diperlukan waktu ribuan bahkan jutaan tahun. Bahan bakar berbasis nabati diharapkan dapat mengurangi terjadinya kelangkaan bahan bakar minyak, sehingga kebutuhan akan bahan bakar dapat terpenuhi. Salah satu contoh bahan bakar berbasis nabati adalah bioetanol. Bioetanol dibuat dari biomasa. Salah satu biomasa yang memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan menjadi bioetanol adalah sorghum. Sorghum mempunyai banyak keunggulan, seperti mempunyai adaptasi lingkungan yang luas, membutuhkan jumlah air yang sedikit, cocok untuk dry land farming system, tahan kondisi marginal. Potensi tanaman sorghum digunakan sebagai bahan baku pembuatan bioetanol sangat besar karena sumber bahan bakunya dapat diambil dari pati, nira, dan ampas dari sorghum. Sorghum sendiri memiliki komposisi pati sebanyak 80,42%. Komposisi pati sorghum tersebut sangat berpotensi sebagai sumber bahan bakar nabati yaitu bioetanol. Pati sorghum dapat dikonversi menjadi bioetanol melalui proses hidrolisis dan fermentasi. Metode penelitian. Sorghum yang masih dalam berbentuk biji digiling untuk mendapatkan patinya. Pati yang dihasilkan akan diayak dengan ayakan 100 mes. Setelah itu, pati dilikuifikasi dengan menggunakan enzim alfa amilase selama 2 jam. Dengan temperatur 75 derajat Celcius, 85 derajat Celcius, 95 derajat Celcius, dan 105 derajat Celcius, dengan pH likuifikasi adalah 5. Pada proses ini juga dilakukan penambahan CaCl2. Setelah dilikuifikasi, akan terbentuk dextrin. Dextrin yang terbentuk akan disakarifikasi awal selama 3 jam dengan pH sakarifikasi 5 dan temperatur sakarifikasi adalah 60 derajat Celcius. Kemudian, sebagian dextrin akan diukur konsentrasi gula awalnya dengan menggunakan metode Neilson-Somogyi. Glukosa yang terbentuk pada proses sakarifikasi awal akan dikonversi menjadi bioetanol pada proses sakarifikasi dan fermentasi serentak atau SFS dengan YPS, di mana temperatur SFS adalah temperatur kamar dengan pH adalah 5. Proses SFS dapat ditunjukkan pada gambar. Sebelum dilakukan SFS, terlebih dahulu dilakukan stok pembiakan yeast dengan persiapan inokulum yeast. Persiapan yeast dilakukan pada medium potato, dextroagar atau PDA, dan diinkubasi selama 2-4 hari. Setelah yeast tumbuh, dilakukan pembuatan inokulum yang terdiri dari yeast dan medium cair. Medium cair terdiri dari glukosa, yeast ekstrak, KH2PO, Mg2SO4 7H2O, NH4 2 kali SO4, dan Aquades. Cara pembuatan inokulum yeast dapat dilihat pada gambar. Hasil dan pembahasan. Analisa konsentrasi gula awal pati sorghum pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Neilson-Somogyi dengan spektrofometer sinar tampak.
Hasil analisis konsentrasi gula awal dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel ini, dilakukan analisa konsentrasi gula awal dari masing-masing pati sorghum pada setiap variasi temperatur likuifikasi dan diperoleh konsentrasi rata-rata gula awal sebanyak 13,131 gram per liter. Hasil dari proses FSS akan dipisahkan dari impuritisnya dengan cara penguapan dengan metode Guimond, di mana prosesnya adalah 100 ml dari cairan hasil fermentasi ditambah dengan 15-25 ml air. Setelah itu, didistilat diukur kadar alkoholnya dengan alkohol meter. Sebagian cairan fermentasi juga akan diukur konsentrasi gula akhirnya dengan menggunakan metode Neilson-Somogyi, kemudian diuapkan sampai menghasilkan 100 ml distilat. Hasil fermentasi pati sorghum. Untuk menentukan kondisi optimum fermentasi pati sorghum menjadi bioetanol dengan menggunakan yeast Pichia stipendis, variabel yang divariasikan adalah waktu fermentasi. Temperatur fermentasi pada temperatur kamar 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kondisi optimum dalam fermentasi pati sorghum ini ditentukan dengan cara mengukur konsentrasi bioetanol hasil fermentasi yang telah dilakukan proses penguapan terlebih dahulu untuk memisahkan cairan fermentasi dengan impuritis-impuritis. Konsentrasi bioetanol diukur dengan menggunakan alkohol meter. Konsentrasi bioetanol yang diperoleh pada masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel ini. Pengaruh fermentasi terhadap perolehan bioetanol dengan variasi temperatur likuifikasi. Hasil proses fermentasi dianalisa konsentrasi bioetanolnya dengan menggunakan alkohol meter. Data konsentrasi bioetanol dapat dilihat pada tabel ini. Hubungan antara variasi dan temperatur likuifikasi dan waktu fermentasi terhadap perolehan bioetanol dapat dilihat pada gambar. Pada gambar dapat dilihat bahwa pada temperatur likuifikasi 75 derajat Celcius dan 85 derajat Celcius diperoleh konsentrasi bioetanol tertinggi pada waktu 24 jam dengan konsentrasi bioetanolnya masing-masing adalah 3% volume per volume. Sedangkan untuk temperatur likuifikasi 95 derajat Celcius dan 105 derajat Celcius diperoleh konsentrasi bioetanol tertinggi pada waktu 48 jam. Dengan konsentrasi bioetanolnya masing-masing adalah 4% volume per volume dan 2% volume per volume. Jadi konsentrasi bioetanol tertinggi dari hasil fermentasi yang dilakukan adalah 4% volume per volume yang diperoleh pada waktu fermentasi 48 jam dengan temperatur likuifikasi 95 derajat Celcius. Sini ya. Pengaruh waktu fermentasi terhadap konsentrasi gula sisa hasil fermentasi dengan variasi temperatur likuifikasi. Hubungan antara waktu fermentasi dan konsentrasi gula sisa hasil fermentasi dengan variasi temperatur likuifikasi dapat dilihat pada gambar. Dari gambar ini dapat dilihat pada temperatur 75 derajat Celcius dan 105 derajat Celcius. Konsentrasi gula sisa pada waktu 12 dan 24 jam semakin menurun. Tetapi pada waktu 48 jam konsentrasi gula sisa naik dan pada waktu 72 jam kembali turun lagi. Kenaikan konsentrasi gula pada waktu 48 jam dapat disebabkan oleh laju proses sakarifikasi meningkat sehingga laju pembentukan gula juga meningkat. Sementara itu konsentrasi bioetanol meningkat seiring berkurangnya konsentrasi gula sisa. Setelah mencapai waktu tertentu, bioetanol hasil fermentasi kembali mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena konsentrasi gula yang semakin berkurang hanya digunakan yeast untuk perkembangannya, sehingga tidak semua substrat terkonversi menjadi produk, sedangkan bioetanol yang sudah terbentuk dapat menghambat pertumbuhan yeast. Kemudian pada temperatur 85 derajat Celcius dan 95 derajat Celcius dapat dilihat konsentrasi gula sisa hasil fermentasi semakin berkurang.
Penurunan konsentrasi gula tersebut terjadi karena yeast membutuhkan substrat untuk pertumbuhan, baik memperbanyak maupun mempertahankan hidup sel. Gula digunakan oleh yeast untuk beraktivitas sehingga menghasilkan bioetanol sebagai metabolit sekunder. Sementara itu, konsentrasi bioetanol meningkat seiring berkurangnya konsentrasi gula sisa. Setelah mencapai waktu tertentu, bioetanol hasil fermentasi kembali mengalami penurunan. Hal ini disebabkan konsentrasi gula yang semakin berkurang dan pembentukan bioetanol dari produk hasil fermentasi dapat menghambat pertumbuhan yeast dan adanya reaksi lanjut dari bioetanol yang teroksidasi menjadi asam asetat. Kesimpulan, dari penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa konsentrasi gula awal hasil likuifikasi pati sorghum terbaik yaitu 14,001 gram per liter pada temperatur 95 derajat Celcius. Temperatur likuifikasi terbaik adalah pada temperatur 95 derajat Celcius dengan konsentrasi etanol 40 gram per liter dan waktu fermentasi 48 jam.